على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mayan toh. Sabar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para asatid, para kiai, terkhusus Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Habib Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, fi ta'atillah wa ridha. Para pengurus majelis dzikir, alhamdulillah lengkap. Pak Ketum Kiai Haji Abdul Rashid, Ustaz Sulaiman Haji Maskur, Sekjen Abdul Hadi, Bendahara Supriyanto, lengkap. Sahibul Bait Mas Ribut sekeluarga yang tidak pernah ribut dan tidak pernah ruwet, ya kan? Ya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani rahimakumullah, singkat dan cepat, enggak boleh lama-lama, mata panas. Ada ini Haji Faruk dari kemarin sampai sahur katanya ini sama teman-teman, ya kan? Ya. Kita bahas satu ayat Al-Qur'an saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Begitu pula Imam Syafi'i juga mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathikah faminal hamaqati antasidal ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiq talikah. Taib ikhwani, Allah barusan sudah mengingatkan kepada kita, idza tanaza'tum, kalau kita ini ada selisih, ada kebingungan, ruduh, kembalikan balik kepada Allah wa Rasul. Kalau ditanya ilmu pengetahuan ini, ilmu kita ini kalau berkumpul itu hanya di googling atau di Google searching, ya kan? Ya itu yang antum bisa tahu. Tapi sebenarnya ilmu ini yang ada cuma di Al-Qur'an, aplikasinya, prakteknya itu langsung Nabi Muhammad. Ini sudah jelas ini, dilihat. Ilmunya di Al-Qur'an, akhlaknya, caranya yang ada dalam Al-Quran itu ada di Nabi Muhammad. Lain daripada ini pasti ruwet ini. Keluar dari ini, oh nyari sendiri. Oh keliru ini Nabi Muhammad dulu. Wah kalau sudah kayak gini nih, jadi pardi. Ingat ya dulu ya. Ya dekat sini ya. Itu jadinya pakai ayat Al-Quran, pakai. Ada, saya baca tuh kitabnya itu apa? Apa tuh? Terang dari gelap terbitlah terang, ya kalau tidak salah ya. Iya. Pakai dia ayat, ada dalilnya dia. Tapi ya begitu, dia tidak lihat bahwa prakteknya itu sebenarnya di Nabi Muhammad. Ketika dia bilang praktek, aku mau praktekin sendiri, itu yang dulu keliru prakteknya, ruwet. Ya. Orang berdagang di pasar, biasa kita. Oh ini pinter ini dalam ilmu berdagang. Tapi ketika berdagang sambil baca Al-Quran, berdagang sambil dia mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau nimbang-nimbang yang benar, jangan dicurang-curangi, pasti semuanya bilang, ini Masya Allah, ini baik, ini bagus, ini indah dilihat, indah dibahas juga. Kalau dia prakteknya seperti itu. Beda lagi yang main bola, Ronaldo, ya kan? Wah,
Kalau kita ngeliat bola itu ya, kok bagus tendangannya ya. Soko ini nempak ke kacer, bola ke kanan. Ya kan, itu kan kita bahas ya. Tapi selesai nonton, selesai kita. Lupa. Karena apa? Nggak ada dalam Al-Quran ilmunya. Kalau dia itu disambung lagi, sambil apa itu, setiap dia gol terus langsung sujud syukur gitu, terus bilang teriak alhamdulillah, insya Allah antum lebih cinta. Karena cuma sekian saja pinternya, ilmunya, nggak ngambil juga dari sana, nggak ngelihat sama yang dipraktikkan sama Rasulullah, ya selesai begitu saja. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana orang soleh, antum nggak ketemu, makanya dibilang kan setiap kita hadir setiap kegiatan malam, dibilang apa? Nggak ketemu, kita cuma lihat fotonya aja adem. Yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Hasan apa? Kutub yang di Jeddah, Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, saya juga sudah pernah sampaikan. Kita ziarah ke sana, beliau sudah tidak membuka mata, duduk pakai infus. Tapi semua yang hadir akhlak semua, membaba nah cara yang tak kenal lah kaleng kamar kan begitu kan. Tapi bagaimana beliau? Beliaunya ada, nggak ngucap, nggak baca doa, nggak ada orang dengar sudah baca doanya. Tapi semuanya duduk baca qasidah, semuanya dari jam 4 baca qasidah nunggu buka. Dan kita dijamu masih 4 lantai rumahnya, Pak jamu buka puasa. Lantai atas helikopter. Beliau kalau sholat ke Madinah pakai heli. Ayo. Terus antum mau bilang apa? Korup. Dah ada orang bilang, dah bakal pernah ada bilang ini korup, ini saya dah ada. Karena memang khuluqul Quran. Dia pakai akhlak-akhlaknya Al-Quran. Nyambut tamu, nerima tamu, rumahnya dihias adem, semua masuk bukan AC-nya yang buat dingin. Kalau kita ini main togel, ruangan togel, cekala AC dak remeng, aku tak nyaman. Iya, kita duduk pun di Arafah, kita wukuf di Arafah, siapa yang bilang enak? Semua pasti tak masuk akal nih, pasti nggak enak, pasti panas. Tapi semuanya seneng duduk di situ semuanya, beristighfar dari zawal, dari zuhur sampai maghrib. Orang panas ki. Iya, itu. Nggak boleh pakai payung. Nggak ada terus korannya terus di atas kepalanya, nggak ada. Semuanya duduk, tapi semuanya menikmati karena apa? Ya indahnya itu di situ. Saya bilang berpikir kalau kita ini ilmunya kita tidak tariknya dari Al-Quran dan melihat dari Rasulullah, ini yang bisa menjadi bahaya. Yang terakhir Imam Syafi'i, makanya ngasih contohnya Imam Syafi'i itu, ilmu pengetahuan ini diandaikan dengan hewan gembala. Dalam arti banyak, ilmu ini banyak. Yaitu ilmu metong togel, ya kan? Ilmu nafsir mimpi kan banyak, ya kan? Ini mon keluar kata, ini berempat, itu kan itu ada. Itu ada ilmunya semuanya, ada ilmunya semuanya, ya kan? Ini ocen tak ocen yer seta kemana, itu ada. Ini mek ranteratin, ini mek leteroda remah, ada ilmunya semuanya. Coba antum lihat, sudah. Pasti itu semuanya pakai ilmu semuanya, makanya kan mesti buat khotib ada ajem pote, ajem celengan begitu kan ya, karena di bahasanya aku repot cari ilmunya. Lihat ilmunya dari mana? Ilmunya dari Al-Quran. Lihat ke Rasulullah, ada di Rasulullah, berarti nggak perlu ajem pote, ajem celeng. Iya. Diandaikan dengan hewan katanya dia. Kata Imam Syafi'i mengatakan seperti gembalaan. Maka ilmu yang kita punya diminta oleh Imam Syafi'i suruh ikat pakai tampar. Ambil tampar, diikat, ditali. Kalau enggak, ini hewan, ilmu ini liar dia. Jangan sampai ilmunya ini seperti kita ini menangkap seperti sebenarnya faminal hamaqah, termasuk tergolong orang-orang yang bodoh bila mana memburu kijang. Al-Ghazalah ini dia berburu kijang, akan tetapi setelah didapat kijangnya enggak dikasih tali, enggak dikasih tampar, dibawa ke pasar atau dibawa ke tempat yang umum ramai. Terus antum bilang aku punya kijang, pasti antum lihat mana tak ada, buru keteng kurang kesed rumah. Iya, dia di sini tidak bilang
Nggak bilang kambing, mungkin kambing bak lemes mungkin ya. Nah, Imam Syafi'i bilang kedeng, dibilang kijang. Ada kijang yang teh santai, ada. Antum ke Taman Safari ngeliat kijang saja itu paling cepat larinya sudah. Dekat ke mobil kita tapi dapat gerakan yang cepat, dia cepat kabur. Mon kece, mon tak mobil balik ya. Kan begitu kan? Imam Syafi'i aja dah kasih contoh gajah. Ya kan? Dia kasih contoh kijang. Karena ilmu ini kalau nggak betul-betul kita jaga benar, dia akan larinya cepat. Ikhwani, maka saya sampaikan seperti ini, betapa indahnya ketika duduk begini, kita lihat ada anak-anak kecil-kecil yang ikut dibawa sama bapaknya subuh, ya kan? Ini luar biasa. Ini namanya antum sedang mengikat. Seneng dia tidak seneng sekarang, pasti akhir ujung-ujungnya pasti dia ada rasa seneng nanti kumpul-kumpul kayak gini. Itu yang saya bilang, biasanya kita ini punya anak masuk ke masjid dibilang diam yang kecil di luar, yang kecil di luar. Akhirnya nggak ada yang ke masjid. Akhirnya penuh di PlayStation. Akhirnya penuh di tempat wifi, dia main game. Bapaknya terawih, anaknya megang HP, di bawahnya wifi, ya kan? Di bawah begini ini ngajari terus. Dia nggak begitu seneng, ya dia tidur, nggak ada masalah. Dia mau rame, dia mau guyon, dia mau makan 2 piring, nggak ada masalah. Kayak Alfi, nggak ada masalah. Iya. Iya kan, apa? Lama-lama dia akan jadi baik. Itu otomatis sudah. Karena apa? Karena diikat oleh kita. Maka ikhwani, mudah-mudahan semua anak keturunan kita jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya jadi anak yang soleh dan soleha juga ya. Jadi kita jadi anak yang soleh juga kita. Karena bapak umi kita masih ada, maka kita ini masih anak-anak juga. Mudah-mudahan kita juga jadi anak yang soleh. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Jangan lupa salam dari Ustaz Hasan Ismail juga diundang berbuka puasa plus tarawih berjamaah plus sahur berjamaah. Segenap kan ya, dari jam 3 asar sampai jam 3 sahur ya kan. Ya, ini beliau nyampaikan seperti itu semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan nanti kita tidak ada udzur, kita bisa berkumpul bersama di Pondok Pesantren Nurul Iman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik subhanaka la nusi sanana laita kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Walamma nadama al-fikru min darari lausafi Muhammadiyati uquda tawajjatu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ja'ala sa'yi fihi maskura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktubu amali fi amalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil holisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fata'udu